Tema kita hari ini, bagaimana hidup di tengah dunia berdosa, hidup saleh. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anak-anak, sekarang kita tahu bahwa dunia ini memang sudah jatuh dalam dosa. Dan pada kenyataannya memang sulit juga hidup di dalam dunia yang berdosa. Ketika kita menaati Tuhan, maka kita seperti berbeda sekali dengan teman-teman yang lain. Ketika kita mau menjalankan yang benar, tidak jarang kita bisa mendapat ejekan dan tertawaan. Dalam cerita Alkitab, satu contoh yang menarik adalah ketika Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf ini seorang anak yang hidup benar, namun dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia juga mengalami ejekan, tapi dia tetap hidup benar. Bagaimana dengan kita? Wah, kadang-kadang kita merasa susah sekali. Dan bahkan kadang kita juga ikut-ikutan karena semua teman juga melakukan hal yang sama. Seringkali muncul dalam pikiran kita merasa bahwa kita sudah taat. Dan kemudian ketika kita mengalami cobaan atau mengalami ejekan, kita merasa bahwa kita suci-suci amat juga tidak ada gunanya. Nah, itu kadang-kadang muncul dalam pikiran kita. Dan kemudian juga bisa muncul kita bertanya dalam pikiran kita, memangnya kita bisa merubah keadaan? Kita mengalami tekanan, kita mengalami ejekan, mengalami perasaan yang buruk, yang tidak baik ketika mengalami ejekan seperti itu. Kemudian muncul lagi, mengapa ya saya sudah taat tapi ternyata hidup malah jadi susah. Tapi anak-anak, Rasul Petrus mengingatkan, memang pada zaman akhir akan tampil banyak pengejek yang akan mempertanyakan bukti iman kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak akan melupakan janjinya. Allah masih bersabar supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Allah pasti akan menepati janjinya. Dia tidak melupakan janjinya. Allah masih bersabar. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena akan datang waktunya Allah datang menghakimi dan menghukum dunia yang tidak percaya ini. Kalau demikian dahsyatnya penghakiman Allah, maka betapa salehnya kamu harus hidup. Kalian masih ingat bukan cerita tentang Nuh? Nuh tetap hidup saleh sampai di mana air bah datang. Nah, kalian harus ingat itu dan hidup saleh sama seperti juga Nuh. Kita hidup pertama-tama harus menaati Allah. Setelah kita taat, apa yang terjadi kemudian? Kita percaya Allah yang akan mengaturnya. Allah dapat membuat ketaatan kita mempengaruhi lingkungan kita. Maka betapa pentingnya untuk kita hidup saleh.
apakah yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana kita hidup dalam dunia yang makin jahat ini? Silakan kalian jawab dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ternyata semua teman sekelasmu melakukan sesuatu kebiasaan yang buruk dan yang sudah dianggap wajar, sikap apakah yang akan engkau ambil dalam hal ini? Ikut atau bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan, biarlah kalian hidup di dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengharapkan hari itu saat kami boleh diperkenankan bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.